Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada saat ini. Saya yakin saudara dan saya penuh dengan berkat Tuhan. Berkat yang teristimewa di mana kita bisa duduk, diam, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat, Dia masih memelihara kita hingga pada saat ini. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami diberi pengertian oleh Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan baru di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan berita firman-Mu ini ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dasar kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Satu pertanyaan muncul. Siapakah di antara kita saat ini yang tidak pernah mengalami yang namanya kekhawatiran? Saya yakin dan percaya saudara pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Yang tua, yang muda, yang kaya dan yang miskin, yang berpendidikan maupun tidak, yang punya jabatan maupun yang biasa-biasa saja, mempunyai kekhawatiran tersendiri. Dan kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang menarik, yaitu bebas dari khawatir. Bebas dari khawatir. Kita melihat dikatakan dalam ayat yang ke-22 seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-22 ini kita melihat bahwa Yesus memberikan perintah untuk murid-murid secara khusus pada waktu itu, agar mereka tidak berada di dalam kekhawatiran. Janganlah khawatir dikatakan dalam bagian ini. Perintah yang tegas dikatakan oleh Yesus melarang murid-murid untuk tidak berada di dalam kekhawatiran ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-22 juga, kekhawatiran dijelaskan di sana bahwa mereka khawatir akan hidup, akan apa yang hendak mereka makan, dan khawatir juga akan tubuh, akan apa yang hendak mereka pakai. Saudaraku yang terkasih, di dalam hal ini kita melihat Yesus menjelaskan bahwa murid-murid itu sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran di dalam hal ini mereka mengkhawatirkan tentang hidup mereka dan tentang makanan mereka. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Artinya hidup kita ini bukan soal makanan. Hidup kita ini bukan soal sesuatu yang jasmani, tetapi hidup kita lebih melakukan pekerjaan Bapa di surga. Kemudian dikatakan dalam bagian berikutnya ayat ke-22 soal tubuh. Soal tentang apa yang kita akan pakai. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi hidup kita, tubuh kita bukan soal makanan dan soal pakaian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, "Sebab hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada
kepada pakaian. Artinya apa? Artinya bahwa nilai hidup kita, nilai tubuh kita bukan hanya berpaku kepada makanan dan pakaian. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Yesus mengerjakan di dalam hidupnya pekerjaan Bapa, dan tubuh ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah nilai yang sejati di hadapan Tuhan. Dan kita melihat dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, di sini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Mengapa kita tidak usah khawatir? Tuhan memberikan bukti, Allah memberikan bukti kepada kita. Mengapa kita tidak usah khawatir? Dikatakan dalam ayat yang ke-24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak tahu burung gagak? Seekor binatang yang tidak bisa menabur, mereka tidak bisa mengumpulkan persediaan untuk kedepannya. Tetapi yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah memelihara burung-burung itu. Dan ditegaskan dalam bagian ayat yang ke-24, bagian terakhir, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, nilai hidup kita lebih penting bukan soal makanan, bukan soal pakaian, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian contoh yang kedua, soal tubuh kita, dikatakan dalam ayat yang ke-26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukti yang kedua kita temukan bahwa Tuhan memberikan persediaan untuk mendandani kita sedemikian rupa. Dikatakan di sana bunga bakung yang memiliki keindahan didandani oleh Allah, dan Salomo sebagai orang yang nomor satu, pernah menjadi orang nomor satu di bangsa Israel, dia tidak pernah memiliki pakaian yang seindah dari bunga bakung. Artinya Allah kita demikian hebat mendandani kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-28 dikatakan, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena kita sudah melihat bukti-bukti, burung-burung dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung didandani oleh Allah. Allah demikian memperhatikan kita, dan itulah sebabnya kita harus percaya kepada Dia. Dan kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dunia ini saat ini, ada banyak yang membuat kita khawatir. Secara khusus saat ini kita sedang dilanda dengan adanya virus corona. Semua bangsa pada khawatir, semua orang pada khawatir. Tua muda, berpendidikan atau tidak, kaya maupun miskin, semua dilanda oleh kekhawatiran. Tetapi dalam hal ini Yesus memberikan janji, jaminan yang pasti bahwa Ia akan memelihara kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masihkah kita tidak percaya? Masihkah kita disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah lagi? Dan dalam ayat yang ke-30 B dan 31 bagian terakhir, kita melihat, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu
semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saudara dan saya meminta sesuatu kepada Allah kita, Dia sudah mengetahui keperluan saudara. Akan soal tubuh kita, akan soal makanan kita, Allah sudah mengetahui apa yang kita perlu. Allah menyediakan segala persediaan kita. Dan dikatakan dalam ayat yang terakhir, tetapi carilah dahulu kerajaan. Yang perlu kita lakukan saat ini, kita mencari kerajaan Allah. Maka kita akan dibebaskan oleh kekhawatiran. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Kita akan menikmati pemulihan Tuhan dari hari ke hari. Maka saudara akan dibebaskan dari yang namanya kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita, soal tubuh kita akan dipersediakan oleh Tuhan ketika kita sudah mencari kerajaan-Nya. Dan melalui firman Tuhan saat ini, kiranya memberkati kita semua. Dan saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan sudah memberikan hikmat pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang sudah merenungkan ini. Bila dari hari ke hari kami tidak lagi mengalami yang namanya kekhawatiran. Meskipun saat ini kami sedang dilanda oleh kekhawatiran karena adanya COVID-19. Tetapi janji Tuhan akan memelihara hidup kami, memelihara tubuh kami, karena Tuhan sudah memberikan bukti yang jelas kepada hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.